Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Teman Indigo Season 2. Cerita ini ditulis oleh Wulan Purnamasari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Teman Indigo Season 2. Inara melangkahkan kakinya menuju kelas 11 IPS. Baru 2 hari dirinya menjadi murid kelas 11, Inara memilih jurusan tersebut karena dia tidak suka banyak menghitung dan menatap rumus-rumus rumit yang membuatnya pusing sendiri. Ia lebih merasa baik untuk memilih jurusan ini karena juga ada tujuan ia masuk jurusan IPS, yaitu untuk cita-citanya. Setibanya di ruang kelasnya yang baru itu, Inara langsung menaruh tasnya di atas meja. Lalu ia keluar kelas untuk menjumpai Asya yang berbeda kelas dengannya. Dan saat sudah berada di depan kelas 11 IPA 3, Inara bertanya pada salah seorang siswa lelaki yang sedang ngobrol pada temannya itu. Asya udah datang belum? Tanya Inara pada lelaki yang ia tidak tahu namanya siapa. Lelaki itu menoleh ke dalam kelas dan menjinguk mencari keberadaan Asya di sana. Gak ada, belum datang deh kayaknya. Inara mengangguk kemudian kembali ke kelasnya. Bertepatan dengan kakinya yang baru saja melangkah masuk ke dalam kelas, bel masuk berbunyi. Murid-murid yang tadinya sedang asik berada di luar buru-buru masuk ke dalam kelas mereka masing-masing. Dari mana, nak? Tanya Ratna, cewek yang sekarang menjadi teman sekelas juga teman sebangku Inara sekarang. Dari kelasnya Asya, tapi dia belum datang. Kemudian Inara mendudukkan dirinya di kursi. Saat sudah duduk, Inara merasakan kursinya sedikit goyang dan ada sesuatu yang mengganjal. Inara kembali berdiri dan melihat bahwa kursinya itu nampak tidak sebagus kemarin. Dan ada pula paku yang muncul ke permukaan. Kenapa, nak? Gak tahu nih, pakunya timbul. Perasaan gue nih kursi mana-mana aja deh kemarin. Ya udah, mending lo tuker aja kursi lo ke gudang. Bahaya nih kalau rok lu nyangkut. Inara mengangguk, namun ia terpaksa duduk kembali karena wali kelas mereka, yaitu Bu Devi, memasuki ruang kelas. Seusai memberikan salam kepada Bu Devi, Inara langsung meminta izin untuk menukar kursinya tersebut ke gudang. Mau gue bantuin gak? Gak usah, ini ringan kok. Gudang jauh loh, mending lu minta bantuan laki-lakinya deh. Adira, gue minta tolong dong, bantuin gue tukar kursi ini ke gudang. Oke. Adira berdiri dan membantu Inara menukar kursinya ke gudang. Di gudang ada beberapa kursi yang tersusun di sana. Inara mencari kursi yang bagus untuk ditukarnya. Yang ini aja, Der. Tolong bawain ke kelas ya. Ia menunjuk kursi tersebut, kemudian Adira segera mengangkatnya menuju kelas. Ketika Inara keluar dari gudang lalu menutup pintunya kembali, tak sengaja Inara melihat seseorang yang sedang duduk di kursi tak jauh dari gudang tersebut. Inara heran apa yang dilakukan orang itu sementara semua murid masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Penasaran, Inara berjalan mendekat ke arah gadis tersebut yang duduk membelakangi dirinya. Lu kok masih di luar? Kenapa nggak masuk kelas? Kemudian wanita tersebut membalikkan tubuhnya dan menatap Inara. Inara pun langsung terkejut dan segera mempercepat langkahnya menuju kelas. Ia mempercepat langkahnya, sesekali berlari kecil. Ia langsung memasuki kelasnya yang dilihatnya sudah tidak ada Bu Devi di sana. Kemudian Inara duduk di kursinya yang baru saja diganti dari gudang. Inara terlihat ngos-ngosan, tatapan Inara lurus ke depan. Ia masih memikirkan sosok siswi yang dilihatnya di dekat gudang tadi. Ia pun masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Melihat Inara yang ngos-ngosan, lantas membuat Ratna bertanya, "Lu kenapa, nak? Gak apa-apa. Pasti lu ngeliat sosok di dekat gudang kan?" Inara mengerenyit lalu mengangguk. Belum sempat Inara lanjut berkata-kata,
seorang guru memasuki kelas mereka. Kini Inara sedang berada di kantin bersama Kenan, Asya, dan Vero. Mereka berempat duduk di dekat dinding yang berada paling belakang dekat dengan hias mie ayam. Vero yang mengajak mereka untuk duduk di sana saja, alasannya Vero ingin makan mie ayam. Coba aja kita sekelas lagi. Pasti bakal kangenin gue, saut Vero tanpa menatap Asya. Asya menatap Vero sambil memicingkan matanya, kemudian memukul pelan perut Vero. Sedangkan Vero hanya tertawa saja. Inaras dari tadi melamun saja. Kenan melihat ke arah cewek yang sudah menjadi pacarnya itu. Kenan menyenggol siku Inara, membuat cewek itu tersadar dari lamunannya dan menoleh kepada Kenan. Kenapa? Inara menjawabnya dengan gelengan saja. Inara masih belum percaya apa yang dilihatnya tadi pagi. Keadaan orang yang dilihatnya tadi pagi itu dibilang tidak wajar, sehingga membuat Inara buru-buru meninggalkannya. Nak, lu pindah ke IPA aja yuk. Enggak, nanti gue tekanan batin. Tekanan batin gimana? Emang pembulian apa? Kan ada Kenan juga sekelas sama lu, Syah. Dia gak asik diajak gosip. Gak boleh gosipin orang, dosa. Roh, kasih tau pacar lu nih. Vero lantas langsung menggeserkan dirinya untuk lebih dekat dengan Asya. Gak boleh gitu ya. Dosa lo, kata Kenan. Asya berdecak memalingkan wajahnya dan sedikit bergeser menjauhi Vero. Lupakan masalah dua orang itu, kini Inara kembali memikirkan sosok baru yang dilihatnya itu. Sosok siswi SMA yang ditemuinya di dekat gudang. Enak, kasih tahu gue ya kalau Vero keganjenan sama cewek di kelas lu. Inara menganggukkan kepalanya sesaat mengembalikan kesadarannya akan sekitarnya. Ntar juga kalau Kenan berani macam-macam lu tenang aja. Gue duluan yang mau hajar dia. Lu gak usah khawatir, percaya sama gue. Gue mah anak baik-baik. Gak tahu kalau Vero bisa dipercaya atau enggak sih. Gue bukan mau memicu konflik nih ya. Gue jujur aja sama lu, Syah. Kenapa? Baru aja kemarin gue lihat Vero deket-deket sama cewek sekelasnya. Jangan sembarangan ngomong lu, Nan. Gak pernah gue deket-deket sama siapapun. Kenan tersenyum penuh arti seolah tidak menghiraukan Vero. Kenan tetap melanjutkan ucapannya. Gue lihat dia nyamperin cewek itu, kelihatannya akrab banget sampai ketawa bareng gitu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Terus ya Vero juga pegang pundak cewek itu, mesra banget. Nan, lu jangan kompor dong ah. Gue rasa cewek itu keturunan bule deh, soalnya hidungnya mancung banget gitu, terus rambutnya agak pirang-pirang gitu. Lebih cantik daripada lu juga lagi, Syah. Gimana Vero nggak kegatelan coba, ya kan? Astagfirullah, nggak gitu yang sebenarnya terjadi. Yang dengerin penjelasan aku ya. Kamu bohong. Inara memukul lengan Kenan pelan, menatap Kenan dengan penuh tanya. Kenan hanya tertawa kecil dan mengisyaratkan Inara untuk diam saja, dan yang sesungguhnya terjadi tidaklah seperti yang dikatakan Kenan. Kenan itu melebihkan asal kalian tahu dia suka mengerjai orang. Bohong apa yang ya Allah, astagfirullah. Ngomong aja belum udah dibilang bohong. Diam-diam Kenan menarik Inara untuk menjauh dari sana, membiarkan Vero menyelesaikan masalahnya sendiri. Supaya apa kamu deket-deket sama cewek itu? Mau apa? Sok ganteng. Asya kemudian melanjutkan kalimat-kalimat siraman rohaninya kepada Vero. Vero sudah tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Jika ia terus berbicara juga, bisa-bisa Asya semakin marah. Nasib jadi cowok, ngalah aja terus. Kenan sialan, awas saja lo. Semua siswa sibuk memasukkan buku-bukunya ke dalam tas karena bel pulang telah berbunyi. Begitupun Inara yang menyimpan semua bukunya yang terbuka di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas hingga tidak ada lagi yang tertinggal. Setelah semuanya siap untuk berdoa sebelum pulang, Inara kembali dikejutkan oleh sesuatu. Ia kembali melihat sosok yang baru dilihatnya tadi pagi di dekat gudang.
Hantu gadis yang berbaju SMA itu berdiri di belakang Butara yang sedang duduk di kursinya. Sosok itu terus menatap Inara tajam, membuat Inara berpaling enggan menatapnya. Ketua kelas memimpin untuk memulai berdoa. Semua anak menundukkan kepalanya dan berdoa dengan hikmat. Setelah berdoa selesai, satu persatu anak mengantri untuk salim dengan Butara. Inara berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati Butara, dan sosok itu masih ada di belakang Butara yang kini sudah berdiri. Inara tahu bahwa mata itu selalu memperhatikannya. Inara pun mencoba berpura-pura tidak melihat sosok itu. Inara salim pada Butara untuk pulang. Ia tidak memperdulikan sosok yang ada di belakang Butara, yang masih memperhatikan setiap langkah Inara hingga keluar kelas. Pikiran Inara kembali jatuh pada sosok itu. Harusnya Inara tidak perlu lagi merasa aneh dengan apa yang dilihatnya, sebab itu sudah seperti makanannya sehari-hari melihat sosok yang tidak dilihat oleh orang lain kecuali dirinya. Namun ada yang janggal dengan apa yang satu ini, seperti ada sesuatu yang aneh. Entah apa itu. Inara menemui Kenan yang sudah duduk di atas motornya menunggui Inara. Inara menepuk pundak Kenan saat dirinya sudah dekat dengan cowok itu. Kenan menoleh dan mendapati wajah Inara yang tidak seperti biasanya. Ayo pulang. Kenan mengangguk. Kemudian mereka pun meninggalkan area sekolah. Sepanjang perjalanan, Inara dan Kenan hanya diam-diaman saja. Biasanya mereka akan bercerita sesuatu walau juga tidak terlalu. Namun Kenan merasa heran kali ini. Hari ini Inara tidak banyak bicara mulai tadi saat mereka bertemu di kantin. Seperti ada yang mengganggu pikirannya. Ketika sudah sampai di depan rumah Inara, Kenan menstandarkan motornya dan berdiri menghadap ke Inara yang berdiri juga di sampingnya. Mau mampir dulu. Ada yang kamu pikirin? Hari ini kamu gak banyak ngomong. Emang biasanya aku banyak ngomong ya? Ya gak juga sih, tapi beda aja gitu. Kamu kayak orang banyak pikiran. Emang ada apa sih? Kamu pulang aja ya. Kan gak mau mampir juga. Nanti deh aku ceritain, oke? Kenan mengangkat bahunya kemudian mengangguk. Ia kembali memasang helmnya yang tadi dilepasnya. Besok aku jemput lagi ya. Bye. Hati-hati. Selepas Kenan sudah menjauh dari depan rumahnya, Inara melangkah masuk ke dalam. Ia menjatuhkan tubuhnya ke ranjang saat sudah berada di dalam kamarnya. Rasanya hari ini ia merasa lelah sekali. Cuaca di luar juga masih terik walaupun sudah menjelang sore. Inara bangun dan memutuskan untuk mandi agar dirinya merasa lebih segar. Seusai mandi, Inara mengecek ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Ternyata ada panggilan tak terjawab dari sang bunda. Inara berniat untuk menelpon balik, namun lebih dulu sang bunda yang menelponnya. Dengan segera Inara menggeser tombol hijaunya. Halo bun. Halo bunda, sama Kila lagi di rumah nenek. Bunda udah siapin makan malam kamu? Iya bun, ayah juga ikut ke rumah nenek. Enggak ada urusan di kantor, mungkin malam baru pulang. Kamu baik-baik di rumah ya? Iya siap bunda. Ya udah bunda, tutup teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berteleponan dengan sang mama, Inara menaruh kembali ponselnya di atas nakas. Sedangkan dirinya bergegas tidur karena merasa mengantuk sekali. Karena merasa capek, Inara tidak sadar jika ia baru bangun jam 9 malam. Kamarnya gelap dan gorden jendela pun belum ditutup. Kemudian Inara bangun menyalakan lampu kamarnya dan menutup gorden. Dan seketika perutnya merasa lapar, ia pun bermaksud untuk ke dapur. Ruang tengah begitu gelap karena belum dinyalakan lampunya. Kemudian Inara memencet saklar untuk menyalakan lampu. Ketika lampu menyala, Inara terkejut bukan main dan langsung dimatikannya lagi. Ia melihat lagi sosok siswi SMA yang ditemuinya dekat gudang sekolah tadi. Inara kembali mematikan lampunya. Beberapa detik kemudian lampu kembali dinyalakannya. Inara menoleh ke arah di mana ia melihat hantu itu, namun sekarang sudah tidak ada. Inara mengedarkan pandangannya ke penjuru ruangan tersebut dari ujung ke ujung. Dia juga tidak melihat sosok itu lagi. Inara bertanya-tanya.
Rupanya hantu itu mengikutinya sampai rumah. Seharusnya itu sudah hal yang biasa bagi Inara. Melihat sosok makhluk astral yang tidak bisa dilihat orang lain, namun kini kenapa ia merasa ketakutan? Bahkan bermacam-macam rupa yang sudah pernah Inara lihat, namun kali ini kenapa membuat darahnya berdesir dan jantungnya berdegup? Inara sendiri juga heran. Inara mencoba melupakan rasa takutnya dan berjalan menuju dapur. Inara membuka kulkasnya untuk meminum air dingin. Setelah itu ia beralih ke meja makan. Di sana sudah tersedia lauk yang disediakan oleh mamanya. Inara duduk di kursi dengan nasi yang sudah berada di hadapannya. Merasa melupakan air minumnya yang sudah dituangnya dalam gelas, Inara kembali berdiri untuk mengambil minum yang terletak di atas meja kompor. Inara melihat gelas yang berada di sana tidak ada. Entah dirinya yang memang benar-benar lupa. Inara membuka kulkas dan kembali menuangkan air dingin dalam gelas yang dipegangnya. Kemudian saat dirinya berbalik menuju meja makan, di dekat piringnya sudah ada segelas minum di sana. Entah siapa yang meletakkannya, Inara tidak tahu. Perasaannya hanya dirinya saja yang berada di dapur, bahkan ayahnya pun belum pulang kerja. Inara mengedikan bahunya, lalu duduk di kursi dan melanjutkan makannya. Setelah makan, Inara mencuci piring juga gelas yang digunakannya. Kemudian ia hendak membereskan juga meja makan. Namun lagi meja makan itu telah rapi. Inara makin heran. Ia menatap ke sekelilingnya, namun tidak ada siapapun yang dilihatnya. Inara melangkahkan kakinya hendak kembali ke kamarnya, dan lagi ia dikejutkan dengan kehadiran sosok itu. Gadis yang berpakaian seragam SMA lusuh itu menatapnya tepat di manik matanya. Inara pun seakan tersihir juga menatap mata gadis itu. Kemudian Inara seakan tertarik ke dalam satu suasana yang dirinya sendiri tidak tahu di mana ia sekarang. Inara buru-buru keluar rumah karena Kenan sudah menunggunya. Kemudian Inara berpapasan dengan ayahnya yang juga hendak berangkat kerja. Ya. Ayahnya yang sedang mengenakan jas pun menoleh. Inara pun mencium punggung tangan ayahnya. Tadi malam ayah pulang jam berapa? Jam 2 pagi. Oh ya, kenapa semalam kamu malah tidur di dapur? Di dapur? Iya, kamu tidur senderan di lemari dapur. Kamu ngantuk banget sampai tidur di sana. Ada-ada aja kamu ini. Masa sih ya? Terus ayah yang angkat aku ke kamar? Iyalah, emang siapa lagi? Mama kamu katanya siang baru pulang. Kila berangkat sekolah dari rumah nenek. Udah cepet sana berangkat, Kenan udah nungguin. Masih dengan kebingungannya, Inara mengangguk dan berjalan menemui Kenan yang menunggunya di teras. Jam istirahat, Inara menarik Kenan untuk berbicara berdua dengannya. Sekarang mereka berdua berada di dalam perpustakaan. Inara merasa aman jika dia bercerita di perpustakaan tersebut. Suasana sangat sepi. Inara menoleh ke kiri dan kanan melihat situasi keadaan. Setelah dirasanya aman tidak akan ada yang mendengar, Inara mulai bercerita tentang apa yang dialaminya dan apa yang dilihatnya. Kamu ketemu dia di dekat gudang? Inara sudah menceritakan semuanya, dari dia yang bertemu sosok tersebut di dekat gudang sampai apa yang dialaminya semalam. Iya, tatapannya tajam dan dari raut wajahnya tuh kayak ingin berkata sesuatu. Terus kenapa bisa kamu tidur di dapur? Tanya Kenan sambil terkekeh. Ia cemberut dan memukul pelan pundak Kenan. Ini beneran, tahu aku nggak bercanda. Lagian siapa yang mau tidur di dapur? Oke, terus kenapa? Semalam aku menatap matanya dan ketika kita bertatapan itu aku seolah masuk ke dalam dunianya gitu. Saat itu aku nggak merasa lagi ada di dapur, melainkan ada di satu tempat yang aku sendiri nggak tahu di mana. Lalu apa yang kamu lihat? Inara terlihat berpikir keras, mengerutkan keningnya dan jari telunjuknya mengetuk-ketuk dahinya. Sumpah aku nggak ingat apapun, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang aneh dengan dia. Apa mungkin kematiannya yang tidak wajar? Kenan mengangguk-angguk. Coba nanti sepulang sekolah kita kesana bareng ya. Kenan dan Inara berjalan bersisian menuju bagian belakang sekolah.
Di mana gudang terletak di sana, sekitar koridor kelas telah sepi, membuat mereka berjalan dengan leluasa. Aku lihat dia di kursi itu. Inara menunjuk pada kursi yang berada di dekat gudang tersebut. Mereka mendekat ke kursi itu. Tidak ada siapa-siapa selain Kenan dan Inara. Mereka berdua pun tidak melihat kehadiran sosok itu. Kenan mengedarkan pandangannya ke sekitar, kemudian berjalan menjauh dari Inara. Sedangkan Inara memperhatikan Kenan yang berjalan sambil memperhatikan sekitarnya. Kenan terus mengedarkan pandangannya sampai matanya jatuh pada salah satu pohon yang ada di sana. Pohon itu memiliki batang yang besar dari pohon lain yang ada di sekitarnya. Daunnya pun juga rimbun dan akar-akar besarnya terlihat keluar dari tanah. Kenan berjalan mendekati pohon itu dan Kenan tiba-tiba berhenti dan memejamkan matanya. Cukup lama Kenan berdiri di sana sehingga membuat Inara bingung. Inara pun langsung mendatangi Kenan dan menepuk bahunya. Kenan, Kenapa? kita pulang aja yuk. Kemudian Kenan menarik tangan Inara beberapa langkah menjauh dari pohon besar itu. Seolah ada yang menarik Inara untuk menoleh ke belakang. Seperti ada rasa penasaran yang menjalarinya jika ia tidak menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Inara mengerenyit bingung dengan Kenan yang tiba-tiba berbicara begitu. Mengapa Kenan bisa mengetahui jika dirinya hendak menengok ke belakang? Inara merasakan sepatunya longgar. Lalu ia menundukkan kepalanya dan benar saja ikatan tali sepatu sebelah kanannya lepas. Inara melepaskan genggaman tangan Kenan di tangannya. Kenan menoleh menatap Inara dengan pandangan tanya. Tali sepatu aku lepas, kamu duluan aja, ujar Inara. Diangguki oleh Kenan, Kenan pun berjalan berdahulu. Inara berjongkok untuk membenarkan ikatan tali sepatunya. Setelahnya Inara pun ingin segera menyusul Kenan. Namun langkah kakinya terhenti saat rasa penasarannya untuk menoleh ke belakang kembali dia rasakan. Bimbang antara harus terus melangkah tanpa menoleh ke belakang atau menoleh saja ke belakang agar ia tidak penasaran lagi. Rasa penasaran terus menggebu, tetapi Inara kembali teringat kata-kata Kenan. Jangan menoleh ke belakang. Tapi kenapa jangan? Inara memejamkan matanya sejenak dan kemudian melanjutkan langkahnya tanpa menoleh ke belakang. Sedangkan yang tidak diketahuinya, sosok perempuan berada jauh di belakangnya yang sedari tadi menunggu Inara untuk menoleh. Inara sedang asik menyisir rambutnya yang tergerai basah. Ia baru saja selesai mandi padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ia keasikan nonton drama Korea di laptopnya yang membuatnya tidak mau melewatkan sedikit pun tayangan tersebut. Inara mengakui dirinya ketularan Asya yang sering mengajaknya menonton drakor. Dan juga Asya yang selalu memberitahu tentang film-film Korea serta berita-berita lainnya. Dan saat ini Inara sedang ngefans banget sama aktor Korea yang menjadi pemeran utama film School, yaitu Kim Jung Hyun. Inara begitu lembut menyisiri rambutnya, tak sengaja sisir yang digunakannya terjatuh. Mau tak mau Inara membungkukkan badannya untuk mengambil sisir tersebut. Kemudian saat Inara kembali menatap kaca, ia melihat sosok asing yang duduk di atas ranjangnya. Inara pun segera menoleh dan melihat ke belakangnya. Namun saat ia menoleh, sosok itu tidak ada, dan ketika Inara kembali menatap kaca, sosok gadis yang dilihatnya tadi pun juga tidak ada. Inara mengendikkan bahunya, kemudian ia berjalan keluar kamar dan menuju ruang tengah. Ketika Inara hendak melangkah ke dapur, ia mendengar suara kerasa kerusuk di sana. Inara menajamkan pendengarannya, ia pun melangkah pelan dan ketika sudah dekat dengan dapur, Inara dibuat terkejut. Kila yang muncul tiba-tiba dari dapur dengan wajahnya yang terolesi pupur dingin membuat Inara mengelus dadanya. Lu kenapa sih ngagetin orang aja? Siapa juga yang ngagetin lu? Suara Kila tertahan karena ia tidak bisa membuka mulutnya lebar. Kalau tidak, masker yang digunakannya akan retak dan itu akan membuatnya memakai masker jadi sia-sia. Lu ngapain di dapur? Cari cemilan tapi nggak ada. Lu yang habisin ya? Enak aja, bunda sama ayah mana? Nganterin bunda ke rumah nenek. Oh, terus makan malam mana?
Tuh dalam tudung. Kok tinggal ayam doang? Itu sih derita lo, siapa suruh nonton drakor mulu. Kila kemudian berjalan meninggalkan Inara sendiri di dapur. Inara pun pasrah saja, mau tidak mau ia makan ayam dengan nasi saja. Salah dia sendiri tadi dipanggil bundanya untuk makan, tetap ia mengatakan sudah kenyang. Ya sudahlah, Inara terima apa adanya. Pakai kecap enak nih. Dia pun mengambil kecap dari dalam lemari. Botol kecap tersebut masih tertutup rapat dengan labelnya. Inara mengambil pisau untuk membukanya. Tak sengaja pisau yang digenggamnya terjatuh dan masuk ke kolong meja makan. Alah, pakai jatuh lagi. Ia berjongkok untuk mengambil pisau tersebut, namun sebelum sempat ia berjongkok, pisau itu sudah ada di depan kakinya. Pisau itu tergeser sendiri. Inara terkejut campur heran. Inara membungkuk mengambil pisau tersebut dan menoleh ke bawah kolong meja. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian saat Inara berdiri tegak, di hadapannya ia melihat sosok gadis yang dilihatnya kemarin. Inara mematung. Gadis itu dekat dengannya, hanya berjarak beberapa langkah saja. Bau amis tercium di hidungnya. Inara tidak mau lagi menatap gadis hantu itu berlama-lama. Inara langsung mengalihkan dirinya dan duduk di kursi untuk lanjut makan. Tak disangka kursi di sebelah Inara bergeser. Inara enggan menoleh. Ia hanya melihat dari ekor matanya saja. Hantu gadis itu ikut duduk di sampingnya. Hantu itu menoleh menatap Inara. Ia merasa diperhatikan oleh Inara. Dari ekor matanya Inara dapat melihat sosok tersebut menatapnya. Tak menghiraukannya, Inara dengan cepat menghabiskan makanannya. Setelah itu, Inara pun kembali menuju kamarnya. Ia hendak menyiapkan keperluan sekolahnya untuk besok. Seusai menyiapkan buku-bukunya untuk mata pelajaran besok, Inara menidurkan dirinya di ranjang. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Ia harus segera tidur karena besok jam pertama adalah Butirta. Inara menarik selimut untuk menutupi tubuhnya hingga bagian leher. Inara memalingkan tubuhnya ke kiri dan mulai memejamkan mata. Lampu kamarnya sudah ia matikan, hanya lampu tidur sebagai penerangnya. Baru beberapa menit Inara memejamkan matanya. Dia merasakan ada sesuatu yang melingkar pada tubuhnya, seperti tangan yang sedang memeluknya. Inara membuka matanya dan buru-buru menyalakan lampu. Inara menoleh ke sebelahnya, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Lalu tangan siapa yang tadi memeluknya? Akhirnya Inara memutuskan untuk tidak mematikan lampu kamarnya. Dan saat dirinya hendak menutup mata, tiba-tiba lampu tersebut mati nyala sendiri. Kemudian Inara duduk tegak di atas ranjangnya. Kamu siapa sih? Kenapa suka sekali mengganggu? Lampu yang tadinya kedap-kedip tiba-tiba mati dan menyisakan kegelapan. Beberapa detik setelah lampu menyala dan sudah ada sosok gadis duduk di sebelah Inara. Ia terkejut dengan kehadiran sosok tersebut yang tiba-tiba saja ada di sampingnya. Gadis hantu itu melemparkan senyuman pada Inara. Kening Inara berkerut samar. Kamu siapa? Haruskah aku kasih tahu kamu siapa aku? Inara melongo. Hantu di sebelahnya ini kemudian merebahkan dirinya di sebelah Inara. Sedangkan Inara masih duduk melihat sosok itu heran. Halo, ngapain kamu ngeliatin aku seperti itu? Kamu siapa, dari mana? Kenalin, aku Amara. Inara masih terpaku. Kemudian dengan ragu-ragu Inara membalas uluran tangan Amara. Saat tangan mereka bersentuhan, yang dirasakan Inara adalah tangan Amara sangat dingin. Inara pun dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Amara. Kamu masih saja takut, bukankah ini sudah jadi yang biasa untukmu? Kamu siapa sih? Ia masih kurang puas dengan apa yang dikatakan Amara tadi tentang dirinya. Amara memandangi kamar Inara dengan teliti seperti memikirkan sesuatu. Kamarmu polos banget, gak ada hiasan-hiasannya. Membosankan. Kamu masih bingung siapa aku? Oke, kalau begitu akan aku tunjukkan.
Inara semakin heran dibuatnya amarah hilang tiba-tiba. Inara melihat sekeliling saat ia kembali menoleh ke sampingnya. Matanya menangkap sosok yang dia tidak tahu siapa. Inara terkejut dan berteriak menutupi wajahnya. Kemudian terdengar suara tawa di dekatnya. Perlahan Inara menurunkan tangannya dan membuka matanya. Amara kembali lagi ada di hadapannya sekarang. Sudah tahu siapa aku? Inara perlahan mengangguk. Hari ini Inara berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan umum yaitu angkot. Ayahnya akan ada rapat di kantornya sehingga Inara memutuskan untuk naik angkot saja daripada harus membuat ayahnya kerepotan dan terlambat jika mengantarnya ke sekolah dahulu. Inara tidak sendirian, ada Amara yang juga berjalan bersisian dengannya. Tetapi kalau orang awam yang melihatnya, pasti Inara berjalan sendirian saja. Inara tidak habis pikir, ternyata hantu seperti Amara banyak bicara sekali. Dan dari tadi, tidak ada hentinya ia bertanya tentang rumah siapa saja yang mereka lewati selama menuju halte. Jujur saja Inara masih mengantuk sekarang ini, namun ia rela bangun pagi demi pelajaran Bu Tirta yang cantik itu. Semalaman ia mendengarkan cerita dari Amara. Inara pun tidak menyangka dan ikut meneteskan air mata ketika Amara bercerita mulai menguras emosi. Inara juga tidak tahu bisa setragis itu cerita hidup Amara dulu. Namun yang dilihat Inara sekarang, Amara mencoba menyimpan rasa sedihnya. Sungguh malang nasib Amara. Inara bersyukur dengan kehidupannya ini. Sesampainya di halte sudah ada angkot yang berada di sana menunggu penumpang. Inara segera berlari memasuki angkot tersebut. Bang, ayo jalan, ntar saya telat nih. Sabar dong Neng, saya juga cari uang buat anak istri nih. Inara hanya bisa pasrah, sekarang sudah jam 7. Kalau begini ia bisa telat sampai di sekolah. Amara pun entah kemana. Sejak Inara masuk ke dalam angkot, dia sudah hilang entah kemana. Beberapa menit kemudian angkot mulai berjalan. Inara berharap ia akan sampai tepat waktu di sekolah. Setibanya di sekolah, gerbang sudah tinggal beberapa senti lagi jaraknya akan tertutup. Inara segera berlari menuju gerbang. Pak, jangan ditutup Pak, tunggu sebentar. Untung saja Pak Satpam berbaik hati membukakan gerbangnya untuk Inara masuk. Kalau tidak, Inara akan dialpa seharian tidak masuk sekolah. Inara berlari menuju kelasnya. Bu Tirta yang anti toleransi klub itu pasti sudah ada di dalam kelas. Saat dibelokkan koridor, Inara mendadak berhenti serta terkejut. Kenan mendadak muncul saat dirinya yang sedang buru-buru. Loh, baru datang? Iya, buru-buru nih. Dan nanti istirahat aja ya kita ngobrolnya. Inara kembali berlari menuju kelasnya yang sudah dekat. Kenan semakin heran dengan sosok yang terus mengikuti Inara dari belakang. Tadi ia sempat bertatapan dengan sosok tersebut, dan tatapan hantu gadis tersebut sangat datar menatapnya. Kenan pun melanjutkan langkahnya yang hendak menuju kantor guru. Kemanapun Inara pergi, Amara selalu mengikuti. Terkadang Amara juga bertindak jahil pada Asya, membuat Asya takut dan memohon pada Inara agar menyuruh Amara berhenti menjahilinya. Sedangkan Amara hanya terkikik saja. Namun akhirnya ia tidak lagi menjahili Asya saat melihat tatapan tajam Inara. Namanya siapa tadi, Nak? Amara. Ketemu di mana? Kok dia ngintilin lu terus? Tanya Asya lagi. Kemudian tiba-tiba rambut Asya ditarik oleh Amara. Asya langsung mengadu dan memegangi kepalanya. Ih, jahil banget sih nih hantu. Mampus, saut Amara ke depan wajah Asya. Namun Asya kan tidak bisa melihatnya. Hanya Inara yang tahu itu. Inara pun hanya geleng-geleng kepala. Kemudian Kenan dan Vero datang dan bergabung bersama kedua cewek tersebut. Ya, 3 deh, sama Amara juga. Tapi yang mengetahui keberadaan Amara hanya Inara dan Kenan. Kalian tahu nggak? Enggak. Dengerin dulu. Masa ya ada hantu di sekitar kita ini? Serem dong. Kenan memasukkan kacang ke dalam mulutnya. Kenan tahu saja hantu itu ada di samping Asya.
Hantu itu jahil banget ngintilin Inara melulu lagi, ya kan nak? Asya kembali merasakan tarikan pada rambutnya. Asya yakin itu ulah hantu itu. Tuh kan rambut gue aja ditarik lagi, ih. Amara mulai jengah, kemudian ia tiba-tiba menghilang tak kemana. Inara pun membiarkannya pergi, paling nanti juga balik lagi. Kenan menatap Inara seolah meminta penjelasan. Inara mengatakan nanti tanpa suara. Inara dan Kenan tengah berada di sebuah kafe kecil dekat dengan pusat perbelanjaan. Keduanya memesan minuman rasa vanila yang mereka suka. Yang diceritain sama Asya itu siapa? Oh, itu Amara. Amara? Iya, waktu itu dia terus-terusan muncul. Dan gak lama dia nampakin dirinya dan dia perkenalkan dirinya. Kok bisa? Kenapa bisa dia ngintilin kamu? Entah. Inara mengendikan bahunya. Inara juga tidak tahu pasti mengapa Amara ingin sekali berteman dengannya. Namun Inara juga menerima dengan senang hati pertemanan mereka. Pasti kamu udah lihat dia kan? Dia cerita apa aja ke kamu? Banyak sih tentang kisah hidupnya. Ternyata dia juga sekolah di tempat kita. Tapi sayangnya gak sempat lulus karena dia meninggal. Meninggal karena apa? Jadi ceritanya tuh gini. Dulu saat Amara masih sekolah ada seorang guru yang suka sama dia. Amara tidak tahu menahu soal itu. Amara juga tidak tahu kalau guru itu sering memperhatikannya. Tetapi semakin lama guru itu mulai berani menunjukkan perasaannya sama Amara. Awalnya sikapnya wajar-wajar aja antara guru dengan murid. Amara juga menganggap itu semua biasa aja. Amara juga tidak ada pikiran kalau guru itu menyukainya. Dan makin lama guru itu makin berperilaku tidak wajar sama Amara. Inara kemudian bercerita panjang lebar sesuai apa yang diceritakan Amara padanya. Kenan pun mendengarkannya dengan seksama. Hari yang sangat melelahkan bagi Amara. Namun hari ini sekaligus menjadi sebuah prestasi bagi dirinya, di mana ia telah berlatih dan berjuang untuk dapat hadir dalam kompetisi kali ini. Amara mengikuti kompetisi menari tradisional bersama teman-teman segrupnya. Amara, gadis yang ramah, menyukai sesuatu yang berbau dengan tari-tarian. Entah itu tari tradisional ataupun tari modern. Terkadang dia dan temannya yang lain menari dengan mencampurkan dua unsur tari, yaitu tradisional dan modern. Amara dan teman-temannya pun juga tidak menyangka akan mendapatkan hasil mengejutkan dari perjuangan mereka berlatih selama berbulan-bulan lamanya. Mereka sebagai wakil dari sekolah mereka sendiri telah menjuarai kompetisi tersebut. Amara dan teman-temannya serta guru pelatih mereka berpelukan dan menangis haru. Setelah acaranya selesai, dengan sekolah Amara membawa pulang juara satunya. Bayangkan saja bagaimana bahagianya. Kerja keras mereka terbayar dengan sesuatu yang tidak mereka sangka. Dengan banyaknya saingan dan mereka mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Amara sedang asik memperbincangkan soal kemenangan tak terduga mereka. Tiba-tiba langkah Amara terhenti saat seorang lelaki memanggil namanya. Amara? Panggilnya. Amara menoleh dan tersenyum hormat kepada lelaki yang statusnya sebagai gurunya itu. Ra, gue duluan ya. Dah. Gue sama Rita duluan juga ya, Ra. Bye. Iya, Kila, Iren, hati-hati ya. Kini tinggal menyisakan Sena saja bersama Amara. Karena mereka memang hendak pulang bersama. Memang seusai acara ini mereka pulang masing-masing tanpa menaiki kendaraan milik sekolah, seperti saat awal mereka mendatangi acara. Sebab mereka kan harus datang bersama agar tidak ada yang ketinggalan. Tarian kamu tadi bagus sekali, Amara. Mungkin nanti kamu bisa menari di depan saya. Amara hanya membalas senyum ramah kepada Pak Judi. Amara tidak tahu saja kalau senyuman itu membuat Pak Judi berhayal. Sedangkan Sena merasakan ada sesuatu yang ganjal dari tatapan Pak Judi untuk Amara. Seperti mengisyaratkan sesuatu.
Amara yang begitu polos tidak memahami tatapan nakal Pak Judi. Amara terlalu ramah. Yang menarik di sana bukan Amara aja, Pak. Tapi ada saya dan juga yang lainnya di sana. Kenapa cuma Amara yang dipuji? Padahal satu tarian yang bagus dihasilkan dari kerja keras bersama. Jujur, Sena tidak suka dengan sikap guru yang satu ini. Sebab kerap kali Pak Judi suka menggoda siswi SMA yang menurutnya menarik. Kalian pasti tahu sendiri bagaimana siswi menarik menurut Pak Judi. Pantas saja Amara menjadi incarannya juga. Pak Judi menatap Sena yang ditatapnya langsung bergidik. Kemudian Pak Judi tertawa khas, dia membuat Sena semakin geli. Kamu mau saya puji juga? Ia memelankan suaranya sambil mencondongkan badannya ke arah Sena. Otomatis Sena langsung mundur teratur dengan wajah terkejut, sedangkan Pak Judi tersenyum penuh arti. Pak, kita berdua pamit pulang dulu ya. Loh, kok cepat sekali, padahal saya sengaja datang ke sini untuk menonton kamu loh. Maksud saya, ayolah kita rayakan dulu kemenangan kalian. Bapak telat ngajaknya, yang lain udah pada pulang duluan. Ya nggak apa-apa dong, suka-suka saya. Lagi pula siapa yang mau mengajak kamu juga? Saya hanya mengajak Amara. Batin Sena beristighfar. Dasar pedo. Gini ya Pak, namanya kemenangan itu dirayakannya bersama-sama karena kami di sini meraih kemenangan ini dengan kerja keras bersama. Tidak adil namanya jika hanya satu orang yang merayakannya. Kita menomorsatukan solidaritas, Pak. Sena mulai terpancing emosinya kalau saja di hadapannya ini bukan orang tua yang harus dihormati. Sudah pasti dari tadi Sena akan memukuli pria ini. Maaf Pak, saya dan Sena sudah harus pulang untuk istirahat. Besok kami akan langsung sekolah. Oke, kalau begitu kapan-kapan saja kita rayakan. Dengan cepat Sena menarik Amara keluar tempat acara hingga parkiran. Lu tuh jangan polos-polos banget dong Amara. Amara yang tidak mengerti mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ada klakson dan sebuah mobil melintas di depan mereka. Berpapasan dengan mereka, pengemudi mobil itu berjalan pelan dan menurunkan kaca mobilnya, menampakkan sang pengemudi yang ternyata Pak Judi. Pak Judi mengedipkan sebelah matanya ke arah Amara. Sena yang melihat itu tercengang bukan main. Dasar pedo. Sena, lu ngomong apaan sih? Sena menarik bahu Amara agar gadis itu menghadap padanya. Amara, lu harus hati-hati sama Pak Judi. Gue takut lu kenapa-napa. Lu jangan terlalu ngeladenin Pak Judi. Ya tapi kenapa? Kenapa gue harus begitu? Astaga Amara, lu gak bisa apa mengartikan sendiri dari tingkah laku, tatapan mata, sampai cara bicara Pak Judi sama lu itu seperti dia suka sama lu. Gue gak habis pikir dia sama lu. Menilai sesuatu yang begini aja lu gak ngerti. Asal lu tahu ya Ra, yang gue lihat Pak Judi itu pedo, suka sama anak di bawah umur. Lu gak perhatian apa dia suka godain cewek-cewek di sekolah kita dan itu termasuk lu. Udahlah kita pulang aja yuk. Beberapa minggu kemudian, berita menghebohkan dari SMA Melati di mana di sana telah terjadi pembunuhan seorang siswi. Pelaku yang belum diketahui siapa masih dicari oleh polisi. Keluarga pun histeris melihat anak mereka telah tak bernyawa. Kematiannya cukup tragis itu terjadi di belakang sekolah. Selain itu ada juga satu siswi ditemukan terluka berat, yakni juga yang menelpon polisi untuk datang. Kawasan sekolah tersebut digarisi oleh garis polisi dan hanya yang berkepentingan yang boleh masuk. Jasad Amara telah terbungkus di dalam sebuah kantong khusus jenazah dan kemudian dibawa ke rumah sakit, sedangkan Sena juga dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kenan dan Inara sedang berada dalam perjalanan ke satu tempat di mana mereka hendak malam mingguan. Namun Kenan merasa malam minggunya kali ini gagal karena adanya Amara yang ikut-ikutan dengan mereka. Amara duduk di jok belakang dan sedari tadi mulutnya terus saja bercerita. Inara pun juga senang mendengar cerita Amara dan lagi. Kenan merasa malam minggunya dengan Inara benar-benar gagal total. Di mana yang seharusnya mereka asik berdua, malah ada Amara yang menjadi pengganggu bagi Kenan. Namun Kenan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa tidak enak jika harus mengusir Amara sekarang. Terlihat juga dengan Inara yang biasa-biasa saja dengan kehadiran Amara.
Kenan bingung harus apa sekarang. Kenan bagai supir saja. Dari tadi Inara bercerita terus dengan Amara tanpa mencampurkan dirinya dalam pembicaraan yang dilakukan Amara dan Inara. Lo tuh ya, satu-satunya spesies hantu yang banyak omong yang baru gue temuin. Kalau begini gue jadi kangen seseorang deh. Semenjak gue meninggal gue udah gak pernah lihat dia lagi. Ya gimana bisa coba? Dia aja gak lihat lu. Iya juga sih. Inara tahu siapa yang dirindukan oleh Amara tersebut. Hanya saja Inara diam. Tidak ingin mencampuri masa lalu Amara terlalu jauh. Takut nanti wanita itu malah bersedih. Walaupun Amara sudah bercerita tentang siapa orang itu, tetapi Inara juga ingin tahu tentang seseorang yang begitu dirindukan Amara. Emang dia sekarang di mana? Gue juga nggak tahu. Mungkin dia kuliah di luar kota atau luar negeri. Begitu jelas wajahnya menggambarkan kerinduan pada orang yang dulu menjadi tawa candanya. Kenapa tuh di depan rame banget? Ucap Inara tiba-tiba. Kenan dengan segera menepikan mobilnya. Terlihat di sana banyak warga yang mengerumuni entah apa, dan juga ada polisi. Penasaran, Inara dan Kenan turun dari mobil dan mendekat ke arah keramaian tersebut. Pak, ada apa? Kok rame? Tanya Kenan kepada salah seorang warga yang ada di sana. Inara berdiri di samping Kenan. Oh itu mas, ada kecelakaan tunggal. Mobil nabrak trotoar terus nabrak warung di depan. Kok bisa pak? Ya kata yang punya mobil sih, dia ngeliat orang mau nyebrang. Orang itu tiba-tiba muncul. Terus dia ngindari orang itu, tapi dia malah celaka. Sedangkan Inara tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Kenan dan bapak itu. Inara fokus pada apa yang dilihatnya. Seorang ibu dan anak yang berdiri di dekat kerumunan orang tersebut tanpa ada yang tahu sebenarnya mereka berdua ada di sana. Ibu dan anak itu langsung menoleh pada Inara. Inara terkejut ketika melihat wujud mereka. Wajah sang ibu yang penuh darah, sepertinya ada luka besar di wajahnya. Sedangkan anaknya juga sama seperti ibunya. Dan dengan cepat ibu dan anaknya itu langsung menghilang. Inara memalingkan wajahnya dan menggenggam tangan Kenan erat. Kecelakaan ini udah sering terjadi mas. Katanya orang-orang dulu ada kecelakaan juga nabrak ibu dan anaknya. Terus kayaknya jadi mencari tumbal. Untungnya kali ini tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka aja. Pernah ada yang sampai meninggal. Oh gitu ya pak. Kalau gitu makasih ya pak. Oh iya mas, sama-sama. Kemudian Inara dan Kenan kembali masuk ke dalam mobil mereka. Aku tadi lihat ibu dan anak itu. Aku juga merasakan sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Seperti biasa yang aku rasakan ketika ada sesuatu kejadian yang pernah terjadi. Kita putar balik aja yuk, cari jalan lain atau cari tempat lain aja. Sekarang Kenan dan Inara sudah berada di sebuah tempat makan di satu pusat perbelanjaan. Awalnya tujuan mereka bukan ke sini, melainkan ke sebuah resto yang katanya sedang hits untuk anak-anak muda dan cocok untuk malam mingguan banget. Namun Inara membatalkannya, katanya kapan-kapan saja mereka bisa ke sana. Amara pun tidak ada lagi bersama mereka. Inara sendiri tidak tahu. Cewek itu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di sisi lain, Kenan bersyukur acara malam mingguannya bersama Inara lancar tanpa gangguan. Setelah mereka puas berjalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama setelah selama sekolah mereka jarang bertemu, Kenan mengantarkan Inara pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Inara langsung membersihkan diri dan mengganti baju untuk segera tidur. Namun saat Inara sudah siap untuk beristirahat, jendela kamarnya tiba-tiba saja terhempas sehingga membuatnya kaget. Ia pun langsung bangun dan berjalan ke arah jendela untuk menutupnya. Sepertinya akan terjadi hujan deras. Angin di luar sangat kencang. Untung saja ia dan Kenan sampai di rumah tepat waktu. Tak sengaja Inara menoleh ke bawah dan melihat sebuah penampakan seorang gadis yang Inara tidak tahu siapa. Gadis itu lewat dengan secepat kilat, membuat Inara tidak sempat mengenalinya. Masa bodoh, Inara menutup jendelanya dan merapikan gordennya.
Saat Inara berbalik, sudah ada Amara duduk di atas ranjangnya. Inara pun segera merebahkan dirinya juga di sana. Lu tiba-tiba ngilang kemana? Sorry, gue juga tahu diri kali, masa jadi obat nyamuk di saat kalian pacaran. Enggak deh. Ujar Amara. Inara dan Amara seperti dua orang yang sudah saling mengenal lama. Padahal mereka baru bertemu dan mereka pun berbeda kehidupan. Tadi gue ketemu sama Sena, lu masih inget sama Sena yang gue ceritain kan? Gue seneng banget bisa ketemu dia lagi, tapi... Amara menggantungkan kalimatnya. Inara sudah tahu pasti Amara dan Sena sudah berbeda alam. Jangan sedih, gue yakin dia pasti akan selalu ingat sama lu. Inara berjalan melewati koridor untuk sampai di kelasnya. Keadaan sekolah belum banyak orang. Jam baru menunjukkan pukul 7 kurang 15 menit. Inara sengaja datang lebih pagi sebab hari ini ia piket untuk membersihkan kelas. Sesampainya di kelas sudah ada Okta yang sedang menyapu. Inara segera meletakkan tasnya dan mengambil sapu di pojok kelasnya. Loh, kok sapunya pada begini? Baru aja beli udah rusak lagi. Iya ini, untung aja masih ada yang bagus walaupun cuma satu. Inara heran dengan anak laki-laki di kelasnya ini. Entah mereka apakan sapu-sapu itu hingga patah dan rontok. Sekali Inara melihat Hairil dan yang lainnya memainkan sapu menjadi layaknya gitar. Tapi masa iya sampai patah begitu? Inara jadi bingung, sebenarnya apa sih yang kaum lelaki itu lakukan hingga sapu sampai patah? Ya udah deh, gue mau cari sapu dulu tak? Oke. Inara pun berjalan menyusuri koridor. Mungkin saja ia bisa meminjam sapu dengan kelas lain. Tiba-tiba Inara berpapasan dengan Pak Lori, tukang kebun sekolah. Pak, saya boleh pinjam sapu nggak? Sapu di kelas saya pada patah. Oh boleh, tapi ambil sendiri ya di gudang. Ini kuncinya. Makasih Pak. Jangan lupa nanti ditutup dan dikunci lagi. Seusai mengambil sapu dan kembali mengunci gudangnya, Inara bergegas untuk kembali ke kelasnya. Namun seketika itu juga ia menjadi teringat dengan apa yang pernah dikatakan Kenan saat mereka berada di dekat pohon besar itu. Inara menjadi penasaran. Akhirnya ia mendekat ke arah pohon besar yang tidak jauh dari gudang. Inara mengamati pohon itu dengan perasaan yang campur aduk. Rasanya susah dideskripsikan. Daun pohon itu begitu lebat dan batangnya besar-besar. Dan tiba-tiba Inara merasakan bulu kuduknya merinding. Sadar akan situasi, Inara segera berbalik menuju kelas karena ia harus segera menyelesaikan tugas piketnya. Saat Inara berbalik dan menjauh, seorang perempuan yang sedari tadi memperhatikannya muncul dan tersenyum melihat Inara yang semakin menjauh.